Halo sobat, jumpa lagi bersama saya di channel Minat Agus. Di video kali ini saya akan membuat tutorial cara membuat laporan atau daftar stok barang di Microsoft Excel. Langsung saja kita masuk ke tutorialnya, kita buka aplikasi Microsoft Excel. Namun sebelum kita memulai, bagi teman-teman yang baru berkunjung di channel ini, mohon berikan dukungannya dengan cara mengklik tombol subscribe supaya teman-teman bisa berlangganan di channel ini dan mendapatkan notifikasi terbaru mengenai video upload terbaru saya. Nah, langsung saja di sini untuk membuat laporan atau daftar stok barang di Excel itu kita membutuhkan 3 sheet. Yang mana itu sheetnya yaitu di sini sheet 1, sheet 2, sheet 3. Nah, sekarang kita buat judulnya dulu, yaitu laporan stok barang. Kita blok, lalu kita pilih yang merge cell. Oke, di sini di sheet 1 ini kita ganti saja dulu namanya dengan cara klik kanan, lalu rename. Di sini kita buat stok barang, dan di sheet kedua kita masukkan namanya barang masuk, dan di sheet ketiga yaitu barang keluar. Oke, kita kembali di sheet 1. Langsung saja kita buat judul kolom tabelnya. Misalnya di sini kita masukkan nomor ya. Nomor. Kemudian di sini ada kode barang. Di sini juga ada nama barang. Stok awal, barang masuk, barang keluar, kemudian stok akhir. Lalu kita rapikan dengan cara klik 2 kali di judul kolomnya, itu kolom A, kolom B, biar lebih cepat. Nah, di sini kelewatan ya, barang masuk, barang keluar. Kemudian di sini stok akhir. Dan ini kita hapus saja. Oke, sekarang kita buat tabelnya secara otomatis dengan cara kita blok judul kolom tabelnya, lalu kita pilih di menu insert, kita pilih table, dan di sini langsung kita checklist my table has header. Pilih OK, maka hasilnya akan seperti ini. Tabelnya sudah terubah secara otomatis, dan di sini kita bisa memilih jenis tabel yang kita inginkan. Bisa ini, bisa ini. Dan di sini saya menggunakan yang pertama saja tadi. Oke. Kita lanjut. Sekarang kita tinggal mengisikan datanya. Di sini dulu kita masukkan nomor 1, 2, lalu ini kita blok. Ini penomoran secara otomatis di Excel. Lalu kita tarik. Nah, kemudian kode barang.
kode barangnya itu misalkan saja kita buat contoh A001, biar lebih cepat kita tarik saja. Oke, sampai dengan A008. Lalu misalkan di sini kita berikan nama barangnya itu sesuai dengan barang yang ada di toko kita. Misalkan sampo, kemudian sabun mandi, dan yang terakhirnya itu buko. Nah, sekarang kita mengisikan stok awal. Di sini sampo stok awalnya yang terdapat di toko kita, misalnya di sini stok awalnya 200, dan sabun mandi stok awalnya 500. Kemudian minyak goreng, nah teman-teman, untuk mengisi data di kolom barang masuk, barang keluar, dan stok akhir, ini nanti kita isikan dengan menggunakan rumus VLOOKUP. Rumus ini nanti akan kita gunakan. Sekarang kita rapikan saja dulu. Ini kita buat di tengah, ini juga kita buat di tengah. Ini cucunya di pinggir kiri. Oke, kita lanjut di sheet kedua dulu. Ini kita biarkan saja dulu, yaitu sheet barang masuk. Biar lebih ingat, kita kasih saja judulnya barang masuk. Kita blok, pilih merge sel. Lalu kita akan buat tabelnya. Misalkan di sini ada tabel tanggal, kemudian kode barang, lalu nama barang, dan jumlah barang masuk. Jumlah barang masuk yang masuk di toko kita. Kita rapikan. Tanggal, kode barang, nama barang, jumlah barang. Lalu kita buat tabelnya sama seperti di sheet yang satu tadi. Kita blok, kita masuk di menu insert, pilih table, dan checklist my table has header, lalu oke. Nah, datanya sudah terbuat. Kita lanjut di sheet ketiga lagi. Kita buat judulnya barang keluar. Kita blok, harga sel, dan kita isi tanggal, kode barang, dan jumlah barang keluar. Oke, kita buat tabelnya secara otomatis. Kita blok, pilih insert, table, checklist, oke. Kita kontrol dulu biar ini kita benarkan. Kontrol C. Kita perhatikan yang salahnya, yaitu ini kode barangnya kurang besar kolomnya, kemudian nama barang juga, jumlah barang. Nah, setelah sudah benar, kita kembali seperti awal tadi. Kita blok, insert. Oke, sekarang sudah benar. Nah, setelah kita buat ketiga tabel di 3 sheet ini, langkah selanjutnya itu kita akan membuat rumus perhitungannya. Nah, supaya kita lebih mudah dalam membuat rumus,
terlebih dahulu kita ganti nama tabelnya. Caranya seperti ini. Nama judul kolom ini kita blok hanya di judul kolom saja teman-teman, jangan sampai di barisnya. Oke, setelah itu kita masuk di menu desain, lalu di table name ini kita ganti menjadi TBL atau tabel stok barang. Kita enter. Kemudian di sheet kedua juga kita lakukan seperti di sheet ke-1, kita blok menu desain, pilih ini TBL barang masuk, enter. Di sheet ketiga juga seperti itu. Barang keluar, enter. Oke, sekarang kita memasukkan rumusnya. Kita masuk di sheet yang kedua dulu dan kita masukkan rumus lookup. Rumus lookup di sini kita akan menggunakan rumus lookup ini dengan tujuannya untuk menampilkan nama barang yang terdapat di sheet pertama atau sheet stok barang ini yang berdasarkan kode barang yang kita input. Nah, sekarang kita masukkan rumusnya, klik tombol sama dengan rumusnya lookup, lalu buka kurung dan ketik di kolom kode barang, klik, lalu tekan tombol titik koma. Setelah itu kita masuk di sheet yang ke-1. Ini kita biarin saja dulu. Kita masuk di sheet ke-1, lalu di kolom kode barang dan nama barang ini kita blok semua datanya, lalu kita tekan tombol titik koma dan kita tekan tombol angka 2. Angka 2 artinya kita akan menampilkan kedua kolom yang sudah kita blok ini. Lalu setelah itu kita tekan tombol titik koma lagi dan kita tuliskan false, lalu kita balas kurung, lalu enter. Secara otomatis masuk di sheet yang kedua. Nah, di sini nama barangnya tampilannya error seperti ini. Ini karena kita masih belum memasukkan kode barang. Nah, coba kita masukkan kode barangnya. Misalkan kode barang dari sheet 1 ini kita ambil A001, lalu kita masukkan A001, kita enter, maka nama barangnya sudah muncul. Oke, ini kita biarin saja dulu teman-teman. Sekarang kita masuk di sheet yang ketiga dulu. Kita lakukan seperti yang sudah kita lakukan di sheet yang kedua. Kita masuk di sheet ketiga, sama seperti tadi, kita klik tombol sama dengan lookup, buka kurung, lalu ini kita klik kode barangnya, kemudian kita tekan tombol titik koma. Oke, setelah itu kita masuk di sheet ke-1 lagi. Ini kita biarin lagi, dan seperti tadi kita blok ini semuanya. Oke, kita tekan tombol titik koma lagi, lalu kita masukkan angka 2, titik koma lagi, dan tulis false, lalu buka kurung atau tutup kurung, kemudian enter. Oke, sama halnya di sheet yang kedua tadi, nama barangnya belum muncul. Dan sekarang kita masukkan kode barangnya A001, enter, maka nama barangnya sudah muncul. Oke, kita lengkapi dulu di sheet kedua. Di sini kita buat tanggalnya, misalnya tanggal 11 bulan Oktober 2020.
Biar lebih cepat kita tarik saja. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pas ya teman-teman, sesuai di sheet ke-1. Oke, di sini kita akan memasukkan jumlah barang masuk. Jumlah barang masuk yang sesuai dengan barang yang masuk di toko kita. Misalkan di tanggal 11 bulan Oktober barang masuk sebanyak 12, kemudian 34, 6, 44, 34. Oke, ini kita benarin dulu, kita blok kode barangnya, kita tarik sampai ke bawah biar nama barangnya akan muncul. Oke, kita rapikan. Sekarang kita masuk di sheet yang ketiga, sama seperti di sheet ke-2 ini. Oke, kita masukkan tanggalnya lagi, misalnya tanggal 11 bulan Oktober 2020. Kita tarik. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, kita tarik juga ini biar nama barangnya muncul. Sekarang kita masukkan jumlah barang yang keluar di toko kita sesuai dengan tanggal yang sudah ditentukan ini. Misalnya 33, 43. Oke, sekarang sheet ketiga sudah lengkap, di sheet kedua juga sudah lengkap. Sekarang di sheet ke-1, dan di sini kita akan mengisinya dengan menggunakan rumus, yaitu barang masuk, barang keluar, stok akhir. Oke, kita akan menghitung barang masuk yang sesuai dengan di sheet kedua dengan cara kita klik di sini barang masuk, lalu kita tekan tombol sama dengan, dan kita masukkan rumusnya, yaitu sum if, kemudian buka kurung, dan kita buka sheet yang kedua, lalu kita blok kode barang. Ini kita blok semuanya, lalu kita tekan tombol titik koma, dan kita balik di sheet yang ke-1 lagi. Dan di sini kita akan mengklik data di kolom kode barang hanya di baris 1 saja, yaitu A001, dan kita tekan tombol titik koma, kemudian kita kembali di sheet kedua lagi, lalu kita blok jumlah barang masuk di sheet kedua ini, kita blok semuanya, lalu kita balas kurung, kemudian enter. Maka secara otomatis dipindahkan di sheet ke-1, dan barang masuk di sheet ke-1 sudah terisi secara otomatis. Sekarang kita menghitung barang keluar, sama halnya dengan yang kita lakukan di barang masuk ini tadi dengan barang keluar, yaitu kita masukkan tombol sama dengan, kita masukkan rumusnya sum if, buka kurung, lalu kita masuk di sheet ketiga atau sheet barang keluar, lalu kita blok semua kode barangnya, dan kita tekan tombol titik koma, dan kita masuk di sheet yang ke-1 lagi, dan kita klik di kode barang di baris 1 saja seperti ini, lalu kita tekan tombol titik koma, dan kembali lagi kita di sheet yang ketiga seperti ini, lalu kita blok jumlah barang keluar, ini kita blok semua, lalu kita balas kurung, kemudian enter.
maka barang keluarnya sudah terisi secara otomatis sesuai dengan barang keluar yang terjadi di tanggal 11 Oktober 2020 dan seterusnya. Oke, masuk di sheet ke-1. Kita lanjut dengan mengisi data di stok akhir. Nah, caranya kita klik di sini, kita tekan tombol sama dengan, lalu kita arahkan kursor di kolom stok awal dan kita klik yang 200 ini saja, cukup di baris satu saja kita klik. Kemudian kita tekan tombol tanda tambah seperti itu dan kita klik di kolom barang masuk, cukup di baris satu saja seperti ini, dan tekan tombol tanda kurang seperti ini. Kita bisa perhatikan rumusnya di sini ya teman-teman. Nah, setelah itu kita klik tombol barang keluar di sini, lalu kita enter. Maka stok akhirnya itu 179 sudah terisi secara otomatis. Nah, di sini teman-teman, misalnya stok awal ditambah dengan barang masuk dikurang dengan barang keluar, maka hasilnya seperti ini, 179. Oke, saya jelaskan dulu kepada teman-teman kenapa dalam membuat laporan stok barang itu harus membutuhkan 3 sheet. Kenapa tidak memasukkan datanya secara manual saja tanpa membuat sheet kedua, sheet ketiga. Nah, penjelasannya, jawabannya yaitu untuk memudahkan kita memasukkan data, baik itu jumlah barang masuk maupun Oke sobat, kira-kira begitu tutorial cara membuat laporan daftar stok barang di Microsoft Excel. Sekarang teman-teman kalau mencoba-cobanya di sini bisa kita tambahkan saja, kita bisa tambah-tambah lagi sesuai dengan nama barang yang masuk di toko kita. Misalnya di sini ada 1 sampai 9, kita bisa saja menambah 10 di sini. Misalkan kode barangnya itu A0010 dan nama barangnya misalnya sepatu dan stok awalnya kita kosongkan, tetapi kita jadikan menjadi barang masuk, yaitu kita masuk di sheet yang kedua. Kita masukkan tanggalnya, misalnya tanggal 20 bulan 10 2020, dan kita masukkan di sini kode barangnya tadi, yaitu A0010 lalu kita enter. Otomatis nama barangnya akan terisi, dan nama barang sepatu ini jumlah barang masuknya misalnya kita buat 50, kita enter, maka secara otomatis terisi di sheet ke-1. Nah, seperti ini. Nah, sama juga halnya di barang keluar. Nah, jadi tujuannya seperti itu ya teman-teman, untuk memudahkan kita dalam membuat laporan daftar stok barang. Makanya kita buat tadi sheetnya menjadi 3 buah sheet. Oke teman-teman, seperti itu ya. Jika ada yang perlu dipertanyakan lagi, boleh ditinggalkan pertanyaannya di kolom komentar, dan jangan lupa untuk di like, dan apabila video ini bermanfaat silakan diklik tombol subscribe untuk berlangganan. Terima kasih.